Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benarkah ucapan Guru Gembul yang mengatakan uang tidak dibawa mati itu adalah orang yang egois dalam agama itu? Mari kita analisa ucapan Guru Gembul tersebut. Ucapan dia ada benarnya, tapi juga ada salahnya. Memang, maksud dia baik dan bagus. Dia ingin mengatakan orang Islam itu harus kaya dan jangan miskin, karena biar menjadi orang yang banyak manfaatnya bagi orang lain. Apalagi menjadikan takdir dan agama sebagai alasan karena kemiskinannya tersebut. Benar yang dia katakan, dalam Islam harta itu perlu dan penting, karena harta bisa menjadikan orang bermanfaat bagi orang lain. Banyak amalan-amalan dalam Islam yang perlu dengan harta. Contoh pergi haji, bangun masjid, bangun sekolah, bangun pondok pesantren, sedekah kepada orang miskin, dan sebagainya. Namun ada juga kesalahan dalam ucapan Guru Gembul tersebut. Kesalahannya adalah dia menafsirkan ucapan Ustadz yang mengatakan uang tidak dibawa mati hanya tekstual saja, dan tidak menafsirkan secara kontekstual. Padahal dia dan penggemarnya yang si paling open-minded selalu menggembur-gemburkan untuk selalu berpikir jangan menafsirkan sesuatu secara tekstual saja. Dan Ustadz yang mengatakan uang tidak dibawa mati itu bukan berarti mengajak jamaahnya untuk malas bekerja dan gak perlu menjadi orang kaya. Bukan begitu maksudnya Pak Guru Gembul. Ustadz yang mengatakan uang tidak dibawa mati itu bisa karena banyak maksud dan tujuan. Ketika ucapan itu dinasehatkan kepada orang kaya, maka maksudnya biar orang kaya tersebut senantiasa menggunakan hartanya tersebut untuk memberi manfaat kepada orang lain, untuk agamanya, untuk negerinya, dan sebagainya. Bukan hanya untuk dikumpulkan dan ditabung untuk dunianya, yang pada akhirnya dia juga mati dan meninggalkan dunia ini. Dan jika ucapan uang tidak dibawa mati dinasehatkan kepada orang miskin, itu tujuannya adalah untuk meneguhkan dan menguatkan hatinya ketika Allah beri ujian kekurangan harta. Karena ujian orang itu bermacam-macam. Ada orang yang diuji dengan kesehatannya, ada yang diuji dalam rumah tangganya, dan ada juga yang diuji dengan kekurangan harta dan sebagainya. Dan biar mereka tidak menghalalkan segala cara ketika mereka ingin mencari uang, karena uang tidak dibawa mati dan uang yang hanya disimpan akan ditinggal mati. Contoh, sebagaimana ceramah-ceramah Gus Baha. Kita sengaja nukilkan ceramah Gus Baha karena kita tahu Guru Gembul pasti malu dan tidak akan merasa lebih pintar dari beliau. Pernah dalam ceramahnya, Gus Baha memotivasi para santrinya untuk menjadi pedagang dan menguasai ekonomi, sebagaimana yang dilakukan para ulama di masa lampau, hingga akhirnya terbentuk Serikat Dagang Islam yang menjadi cikal bakal perjuangan mengusir Belanda. Tapi di sisi lain beliau juga pernah berceramah bahwa orang yang memikirkan dunia itu adalah orang yang bodoh. Lalu beliau ibaratkan ada orang punya mobil BMW, lalu tetangganya berkata, berapa itu pajaknya? Pasti jika rusak spare partnya mahal, dan sebagainya. Itulah orang yang bodoh menurut beliau, karena orang itu memikirkan pajak dan sebagainya, padahal itu bukan mobilnya. Sama seperti manusia yang memikirkan dunia ini, padahal dunia ini milik Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bukan miliknya. Dan banyak lagi ceramah-ceramah beliau yang semisal itu. Lalu apa pelajaran dari dua ceramah Gus Baha tersebut yang semoga Guru Gembul dan penggemarnya bisa mengambil pelajaran? Pelajarannya adalah jika ada ulama yang berceramah mengatakan uang tidak dibawa mati dan semisalnya, itu bukan berarti
ulama tersebut ego terhadap agamanya. Apalagi ulama tersebut mengajarkan jamaahnya untuk anti jadi orang kaya. Jadi harus dilihat konteksnya, apa maksud dan tujuan ulama mengatakan perkataan tersebut. Seperti perkataan, uang tidak dibawa mati. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.